Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel ini. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Clairin Kardin Tobing dengan NIM 010604241005. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep perusahaan dagang. Yang menjadi topik highlight pada video kali ini itu akan membahas mengenai konsep dasar perusahaan dagang, kemudian ada perbedaan dagang dengan juga perusahaan jasa, kemudian ada FOB dan juga term of payment, dan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Memasuki yang pertama, apa itu perusahaan dagang? Jadi perusahaan dagang ini merupakan sebuah perusahaan yang dimana kegiatan utamanya itu meliputi pembelian dan juga penjualan barang dengan harga yang di atas harga pokok. Hal ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Nah, dalam perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua pencatatan dengan metode perpetual dan juga dengan metode periodik. Dalam metode perpetual ini merupakan mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan, yang dimana salah satu kelebihan dari sistem pencatatan persediaan perpetual ini, perusahaan itu tidak perlu lagi melakukan perhitungan fisik atau stok opnam pada stok yang tersisa. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan itu dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah, berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu melalui metode perpetual. Sedangkan pada metode periodik itu merupakan pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Hal ini disebut dengan periodik karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode atau stok opnamnya. Nah, dari kelebihan metode ini, perusahaan itu lebih mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok yang diketahui itu dapat diketahui secara akurat. Secara simpelnya, di metode perpetual ini dicatat secara detail, sedangkan pencatatan dalam metode periodik itu dilakukan secara tidak detail. Ini merupakan salah satu pembedanya di metode periodik dan juga metode perpetual dalam pencatatan akunnya. Kalau di periodik itu akun-akunnya kita catat dengan pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian. Sedangkan kalau dalam pembelian ini sendiri di perpetual itu dicatat dalam satu akun, yaitu akun persediaan barang dagang. Nah, kemudian buat akun dari penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan ini sendiri dicatat sama, yaitu dengan akun penjualan, retur penjualan, dan juga potongan penjualan. Nah, di perusahaan dagang ini ketika ada transaksi penjualan, maka itu akan diikuti dengan pencatatan dari HPP-nya atau beban pokok penjualan. Begitu pula kalau ada retur penjualan, itu juga dicatat beban pokok penjualannya. Oke, memasuki yang topik pembahasan berikutnya yaitu perbedaan perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Di sini yang menjadi pembeda itu simple sesuai dengan namanya. Kalau perusahaan jasa ini sendiri itu menawarkan jasa dan juga layanan. Sedangkan perusahaan dagang sesuai dengan namanya itu menawarkan dan menyediakan produk secara fisik. Kemudian proses pemberian layanan kepada pelanggan itu kalau di perusahaan jasa. Sedangkan proses bisnisnya kalau di perusahaan dagang itu ada kegiatan pembelian atau mungkin bahasa simpelnya kulaan. Kemudian ada penyimpanan dan juga penjualan barang. Kemudian kalau di perusahaan jasa itu siklus akuntansi perusahaannya lebih fokus pada pencatatan pendapatan dan juga biaya layanan. Sedangkan di perusahaan dagang itu sendiri, siklus akuntansinya itu melibatkan proses pencatatan persediaan dan juga pergerakan dari barang fisik. Berikutnya, kita juga akan membahas mengenai FOB atau Free On Board. Free On Board ini sendiri merupakan suatu perjanjian yang dimana menentukan pada titik mana perpindahan kepemilikan dan juga tanggung jawab atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Nah, di sini di FOB ini terbagi menjadi dua, yaitu FOB Destination dan juga FOB Shipping Point. Buat destination itu berarti biaya pengirimannya ditanggung sama penjual. Sedangkan kalau FOB shipping point itu biaya pengirimannya ditanggung sama pembeli. Buat cara gampang ngafalnya itu sebenarnya biasanya saya cuman ngafalin dengan destination dan itu berarti penjual, berarti DJ. D-nya destination, J-nya jual. Seperti itu. Begitu pula berarti satunya itu sebaliknya.
Kemudian satunya, kita juga akan membahas mengenai term of payment atau TOP. Ini merupakan metode pembayaran berjangka dengan jatuh tempo yang merupakan kesepakatan nantinya antara penjual dan juga pembeli dalam transaksi bisnis. Di sini ada contoh misalnya 2/15, Itu cara bacanya berarti pembeli ini akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika membayar dalam kurun waktu 15 hari. Jadi, kalau dia udah bayar lebih dari 15 hari, maka tidak akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, jatuh tempo dari pembayaran atau transaksi bisnisnya itu selama 30 hari atau N/30. Atau biasa ada juga EOM atau end of month. Itu berarti jatuh temponya itu berada di akhir bulan. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai laporan keuangan. Sebenarnya ini sama aja dengan yang di perusahaan jasa, cuma ada pembeda-pembeda sedikit mungkin di bagian akun-akunnya. Nah, yang pertama di sini ada jurnal. Jurnal ini yaitu eh, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu, yang dimana ini akan memudahkan pengelolaan keuangan internal dan juga eksternal. Biasanya pencatatan ini dilakukan secara rutin pada setiap transaksi yang ada dalam waktu 1 bulan. Hal yang perlu dicatat kalau di perusahaan dagang ini adanya penjualan dan juga pembelian barang, kemudian retur-retur pengembaliannya, kas keluar dan juga masuk itu perlu dicatat. Berikutnya yang kedua itu ada buku besar. Buku besar ini merupakan sarana mendokumentasikan semua perubahan dalam suatu akun. Atau sebenarnya bahasa simpelnya itu merupakan pemindahan satu persatu akun dari jurnal umum dan mengelompokkannya sesuai dengan akun-akunnya masing-masing. Ini nantinya akan menjadi dasar dari laporan laba rugi dan juga laporan neraca yang akan berguna memberikan informasi mengenai saldo-saldonya. Jadi di buku besar ini terdapat informasi saldo. Kemudian yang ketiga itu ada neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan laporan keuangan yang sistematis, yang dimana berisikan saldo akhir dari setiap akun-akun transaksi. Ini merupakan rangkuman atau informasi keseluruhannya dari buku besar. Kemudian lanjut yang keempat itu ada laporan keuangan laba rugi. Ini merupakan laporan keuangan yang berguna untuk menunjukkan pendapatan dan juga laba rugi suatu perusahaan per periodik. Jadi menunjukkan kemampuan bagaimana kemampuan perekonomian suatu perusahaan juga karena kita bisa lihat di sini laba rugi dari perusahaan ini seperti apa. Kemudian ada laporan ekuitas yang kelima atau mungkin bisa kita sebut juga dengan laporan laba ditahan. Ini merupakan laporan yang menjelaskan perubahan laba ditahan dari suatu perusahaan selama periode pelaporannya. Dan yang terakhir, di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini merupakan laporan keuangan yang berisikan informasi tentang aset, kewajiban, dan juga ekuitas perusahaan pada suatu periode tertentu. Di sini, kalau di laporan posisi keuangan perusahaan dagang, itu ada tambahan akun, yaitu persediaan barang dagang. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai konsep-konsep dasar dari perusahaan dagang. Selanjutnya kita langsung aja masuk dalam proses pengaplikasiannya di Excel. Oke, kita langsung aja lanjut ke pengaplikasiannya di Excel. Di sini saya menggunakan tabel dari video-video sebelumnya, di mana sama tabelnya yaitu ada nomor, tanggal, akun debit, kredit, keterangan, dan juga akun. Di sini sesuai dengan video sebelumnya, di akun debit dan juga kredit ini menggunakan data validation. Ini kemudian di debit kredit dan juga di akun menggunakan rumus if seperti video sebelumnya. Di sini yang menjadi pembeda itu di akun cowoknya. Kita ada ketambahan beberapa akun. Beberapa akun yang menjadi penambah yaitu di sini yang udah aku kuningin, yang udah saya kuningin, itu ada akun persediaan barang dagang, akun beban pokok penjualan atau HPP, beban akun penjualan, retur penjualan, penjualan barang dagang, dan juga potongan penjualan. Nah, karena ada tambahan COA, kita harus pastiin dari data validation-nya ini sendiri itu udah mencakup. Caranya yaitu kita tinggal tekan, kemudian tekan dari kita blok dulu di debit dan juga kreditnya, kemudian kita tekan di data validation.
Data validation di bagian search itu kita coba cek. Oh, ternyata belum masuk. Jadi kita harus pilih ulang supaya ini bisa masuk. Kemudian klik OK untuk memperbaruinya dan di sini bisa kita lihat kita scroll ke bagian yang bawah udah ada tambahannya. Oke, ini kita lihat nah udah ada persediaan, udah ada beban pokok dan berikutnya. Jadi karena udah ada kita langsung aja mulai. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ini ada surat pernyataan penyetoran modal pemilik usaha PT Alat Tulismu. Jadi di sini kita dari sisi PT Alat Tulismu. Nah, di sini dalam surat pernyataan ini tertulis bahwa ada penyetoran modal dari pemilik usaha itu berupa uang tunai dan juga persediaan. Di sini kita lihat hal ini terjadi pada tanggal 1 Mei 2022. Dan ini udah ada tanda tangannya, berarti resmi kita bisa melakukan pencatatan langsung. Kita langsung, berarti nomor 1, tanggal 1 Mei 2022. Nah, di sini karena penyetorannya berupa uang tunai, berarti di sisi debit itu ada kas bertambah di debit, karena kas merupakan aset. Nah, di debit kita tulis berarti 550 juta rupiah. Oke. Di sini kita langsung tulis penyetoran modal awal berupa uang tunai di keterangan. Nah, untuk mempermudah nantinya membuat laporan arus kas, kita langsung berikan kode aja, yaitu PM, yang berarti penyetoran modal. Kemudian, di sini tidak hanya uang tunai, dia juga kasih modal berupa persediaan. Oke, kita tambahin di sisi debit itu ada persediaan barang dagang. Itu sebesar 45 juta. Oke, berarti penyetoran modal awal berupa persediaan. Oke, nah ini penyetorannya, sedangkan di sisi kredit itu sendiri berarti kita mencatatnya dengan modal, dengan akun modal. Kenapa modal ini di sisi kredit? Karena modal ini merupakan kewajiban, dan kewajiban itu ada ekuitas. Dia termasuk dalam ekuitas, di mana ekuitas itu bertambah di sisi kredit. Oke, berarti modalnya itu, oh sorry, ini 550. Berarti modalnya itu 550 juta ditambah 45 juta. Berarti 595 juta rupiah. Di sini kita kasih keterangan penyetoran modal awal oleh pemilik usaha. Nah, gitu, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kita lanjut. Nah, di sini ada surat jalan. Surat jalan dari PT Beli ATK kepada PT Alat Tulismu. Berarti karena kepada PT Alat Tulismu, berarti di sini kita sebagai sisi kita pembelinya. Oke, kita lihat informasi pengirimannya FOB Destination. Di sini kita membeli satu, yaitu ballpoint hitam sebanyak 600 pieces. Ini udah ada tanda tangannya. Nah, berikutnya ada invoice. Berarti ini penagihan. Berarti kita masih belum bayar ya, guys. Oke, kita langsung aja melakukan pencatatan di sini karena kita sebagai sisi pembeli, kita catat ini terjadi di tanggal 1 Mei. Oke, 1 Mei 2022. Di sini kita langsung catat aja. Sebentar. Oke, kita catat berarti di sisi debitnya itu ada persediaan. Karena di sini kita mencatat dengan metode perpetual, maka pembelian itu dicatat dengan akun persediaan barang dagang. Itu bertambah di sisi debit, itu sebesar kita belinya 600 pieces dengan harga 3.000, berarti totalnya 1,8 juta. Oke, di sini. Kemudian di sisi kreditnya, yaitu karena kita ini masih belum bayar karena ada invoice, jadi kita masih ditagih. Itu di sisi kreditnya ada hutang. Hutang dagang kita. Hutang ini bertambah di kredit karena
kita masih memiliki kewajiban terhadap pihak lain, yaitu liabilitas. Bertambah di kredit. Oke, utang dagangnya nominalnya sama, yaitu di angka 1,8 juta. Keterangannya yaitu pembelian barang dagang berupa ballpoint hitam. Oke, kita beri keterangannya sama. Kemudian berikutnya, lanjut nih ya, lanjut ke transaksi berikutnya. Ada retur pembelian PT Alat Tulismo. Oke, kita melakukan retur pembelian karena barang yang kita terima ini rusak. Ini ada keterangannya, pengembalian akan barang yang rusak. Ini terjadi di tanggal 3 Mei 2022. Oke, dari PT Alat Tulismo kepada suppliernya, yaitu PT Beli ATK, dikembalikan sebanyak 80 pieces dengan harga 3.000, berarti total 240. Oke, kita langsung melakukan pencatatan. Berarti 3 Mei 2022. Nah, karena kita melakukan retur pembelian, itu berarti pencatatannya karena pembelian di perpetual itu dihitung persediaan. Nah, karena kita retur, jadi persediaan kita ini mengalami pengurangan. Nah, karena persediaan kita berkurang, otomatis hutang kita juga berkurang. Berarti di sisi debit itu kita masukkan akun utang dagang karena utang berkurang di debit. Itu sebesar 240.000. Kemudian di sisi kreditnya itu adanya persediaan karena persediaan berkurang atau persediaan itu merupakan aset itu berkurang di sisi kredit. 240.000. Oke, di sini kita kasih keterangan pembelian retur pembelian ballpoint hitam yang rusak. Copy, paste. Oke, di sini tanggalnya masih 3 Mei. Oke, kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, di sini jangan lupa buat pastiin adanya tanda tangan ya, guys. Karena kalau nggak ada tanda tangan, itu berarti bukti-bukti transaksi ini nggak valid. Gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada kwitansi dari PT Beli ATK. Oke, kita baca ini terjadi di 5 Mei 2022, pelunasan hutang atas pembelian barang dagang yang sudah dibeli pada tanggal 1 Mei telah terima dari PT Alat Tulismo. Oke, berarti di sini konteksnya itu kita melakukan pelunasan atas pembelian yang sudah kita lakukan. Berarti kita catat dulu tanggalnya 5 Mei 2022. Nah, di sini kita melakukan pelunasan barang. Pelunasan hutang, berarti hutang kita berkurang di debit, karena hutang itu termasuk dalam kewajiban kepada orang lain atau termasuk dalam liabilitas, sehingga liabilitas ini berkurang di sisi debit. Berkurang sebesar 1.560.000. Kenapa bisa 1.560.000? Ini didapatkan dari 1,8 itu kita melakukan transaksi di 1 Mei, kemudian kita mengalami retur pembelian di 3 Mei itu sendiri, yaitu senilai 240. Sehingga berkurang jadi 1.560.000 rupiah. Nah, di sini, di sisi kreditnya, karena kita membayar dengan kas, dengan uang tunai, berarti kas berkurang di kredit. Oh ya, informasi tambahan tadi kelewat. Kalau di invoice ini tercatat adanya informasi pembayaran, yaitu syarat pembayarannya. Itu ternyata kita bisa dapat diskon sebesar 2% jika kita membayar dalam waktu 8 hari. Dan jatuh temponya itu selama 25 hari. Dan di sini kita tidak mencatat dari segi beban angkut penjualan karena beban angkut pembelian karena ini menggunakan pengiriman dengan FOB destination. Begitu. Nah, di sini transaksinya itu kan terjadi di 1 Mei buat pembeliannya. Nah, karena syarat pembayarannya itu dia dapat 2% sebelum 8 hari, kita cek, kita bayar di tanggal 5 Mei. Berarti ini masih termasuk dalam 8 hari itu sendiri. Berarti kita bisa mendapatkan diskon sebesar 2%.
Jadi kita melakukan pencatatan di sisi akun kreditnya itu kas yang berkurang dan juga akun persediaan karena dalam segi metode perpetual itu kita mencatat potongan pembelian itu dengan akun persediaan. Oke, kita catat di akun persediaan barang dagang itu berkurang berarti kita cek diskonnya berapa. Itu di 1560 kali 2%. Oke, ketemu di angka 31.200 sama dengan di kwitansinya. Berarti yang harus kita bayarkan itu 1.560.000 dikurangi 31.200, yaitu di angka 1.528.800.000. Oke, kita kasih keterangan pelunasan pembelian barang dagang tanggal 1 Mei 2022. Oke, pelunasan. Oke, keterangannya sama. Nah, di sini buat keterangan kas, karena nanti mempermudah dalam pencatatan akun laporan arus kas, karena di sini kita melakukan pembelian barang dagang. Ini termasuk dalam aktivitas operasional. Jadi kita tandain dengan KO atau berarti kredit operasional. KO, KO. Oke. Ini nanti akan mempermudah di akhirnya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Kita masukin tanggalnya dulu. Oke, di transaksi yang berikutnya, kita benerin nomornya. Oke, di transaksi yang berikutnya kita lihat ada surat jalan. Nah, kali ini yang ngeluarin PT Alat Tulismu. Oke, berarti terjadi penjualan ya. Kita dari sisi penjual. Dengan FOB destination, oke, berarti bebannya nanti kita yang tanggung. Kita menjual ballpoint hitam sebanyak 240 pieces. Oke, ini ada tanda tangannya. Ada invoice. Berarti di sini pembelinya itu masih berhutang atau kita piutang dari sisi kita. Oke, ini terjadi di 6 Mei. Di sini informasi pembayarannya jatuh temponya selama 20 hari dengan pengiriman FOB destination. Maka kita melakukan pencatatannya yaitu dengan pertama kita masukin tanggalnya dulu 6 Mei 2022. Nah, karena ini kita melakukan penjualan, berarti di sini kita catat di akunnya penjualan. Nah, di sisi debit itu adanya piutang. Oke, piutang. Dan di sisi kreditnya kita melakukan pencatatan dengan penjualan. Penjualan barang dagang. Nah, kenapa piutang? Karena di sini kita belum dibayar. Jadi, ini termasuk kita seperti mengutangi orang. Ini disebut dengan piutang. Piutang ini bertambah di sisi debit. Oke, piutang bertambah di sisi debit karena ini merupakan hak kita. Berarti kita piutang sebesar ini 960.000. Nah, kemudian di sisi kredit itu dengan akun pencatatan penjualan barang dagang karena di sini kita melakukan penjualan, berarti kita melakukan kewajiban kita. Nah, ini bertambah, penjualan ini bertambah di sisi kredit. Karena penjualan ini juga termasuk kalau dari sisi perusahaan dagang itu dia nantinya akan termasuk dalam segi akun pendapatan. 960.000. Nah, pendapatan ini nantinya akan menambahkan, penjualan ini nantinya akan menambahkan laba ditahan. 960. Penjualan barang dagang kepada PT Pos Caps. Pos Caps. Oke, kita next ke yang berikutnya.
Oh, belum. Karena ini penjualan, ini terjadinya penjualan, berarti di sini kita melakukan pencatatan HPP-nya juga, pencatatan persediaannya. Di sini berarti di debitnya itu ada beban pokok penjualan atau HPP. Dalam perusahaan dagang itu yang menjadi pembedanya adalah di sini kita mencatat juga buat bebannya. Ya, beban pokok penjualan dan juga persediaan karena persediaannya berkurang. Persediaan. Persediaan berkurang di sisi kredit. Oke, kita cari. Oke, ini persediaan. Nah, di mana kita tahu berapa sih nominal dari HPP-nya atau beban pokok penjualan? Kita bisa lihat di sini ada bukti pengeluaran barang. Nah, di sini ballpoint hitam sebesar berarti HPP-nya itu 705.600. Nah, 705.600 ini bisa kita dapatkan dari yang pertama. Pembelian kita yang pertama. Ini kan kita pertama beli 3.000. Kenapa tiba-tiba jadi 2.000? Itu karena adanya potongan. Kita mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi setelah dihitung itu jadinya 2.940. Jadi di sini kita melakukan pencatatan di bagian beban pokok penjualan itu sebesar 705.600. Begitu pula di sisi persediaan barangnya, berarti berkurang sebesar 705.600. Di sini kita tulis beban pokok penjualan barang dagang. Oke. Nah, selanjutnya karena tadi keterangannya adalah FOB destination yang dimana DJ berarti yang menanggung biaya pengirimannya itu dari sisi penjual, berarti dari sisi kita. Di sini kita ada bukti pengirimannya, berarti kita melakukan pencatatan juga di beban angkut penjualan. Angkut penjualan ini dicatat di sisi debit karena beban ini mengurangi laba ditahan dan laba ditahan itu kan berkurang berarti mengurangi ekuitasnya dan ekuitas itu berkurang di sisi debit. Maka dari itu beban angkut penjualan dicatat di debit dan juga di sisi kreditnya itu dicatat sebagai persediaan barang dagang. Begitu. Kita catat ini berapa? Biaya pengirimannya 20.000, berarti kita catat sebesar 20.000. Kita tulis biaya angkut penjualan dengan FOB destination. Copy paste. Oke. Kita sudah melakukan pencatatan buat di beban akun penjualannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Itu kita salah satu hal yang emang perlu kita perhatikan banget, yaitu bagaimana syarat pembayarannya, bagaimana juga informasi mengenai pengirimannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kwitansi PT Alat Tulisme telah terima dari PT Poscaps. Pelunasan hutang atas penjualan barang dagang yang sudah dibeli pada tanggal 6 Mei. Oke, berarti di sini kita menerima pembayaran dari PT Poscaps itu sendiri. Bisa kita lihat di sini diskonnya 0 karena syarat dari informasi pembayarannya itu emang kita tidak memberikan diskon. N per 20, emang nggak ada diskon yang kita tawarkan. Berarti kalau kita menerima pembayaran atau menerima pembayaran dari penjualan kita, itu kita bisa catat di sini tanggalnya dulu 12 Mei 2022. Berarti dari sisi debit itu sendiri, itu kita catat kita menerima kas karena mereka melakukan pembayaran kepada kita. Berarti di sini kita menerima kas. Nah, ini dicatat berarti kas bertambah di debit. Kemudian di sisi kreditnya itu adalah piutang karena piutang berkurang di sisi kredit. Seperti ini. Oke, kita catat berarti kita menerima kas sebesar 960.000 rupiah. Kita catat 60.000 rupiah, 60.000 rupiah. Oke, di sini kita tulis
menerima pembayaran pelunasan dari PT Pos Caps. Oke, sorry. Oke, di sini kita copy paste. Nah, di sini karena kita menerima kas, nah penerimaan kas ini untuk mempermudahnya kita beri kode kalau tadi pengeluaran itu OKO atau kredit operasional buat penerimaan uangnya ini kita catat dalam DO atau bisa kita sebut debit operasional itu sendiri. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, di sini ada surat jalan dari PT Stationery Good kepada PT Alat Tulismu. Oke, di sini kita lagi-lagi melakukan pembelian barang. Sini kita lihat informasi pengirimannya menggunakan shipping point yang berarti di sini sebagai pihak pembeli yang melakukan pembayaran terhadap biaya pengirimannya. Jadi di tanggal 15 Mei kita membeli sticky note sebesar 150 pieces. Oke, ini juga udah ada invoice-nya. Di sini nggak ada diskon, yaitu dengan jatuh tempo 15 hari. Oke, kita lakukan pencatatan. Kita di sini sebagai sisi pembeli, kita catat dulu pertama-tama tanggalnya. Berarti ini 15 Mei 2022. Nah, karena di sini kita melakukan pembelian dari sisi debit itu sendiri, kita catat dengan persediaan barang dagang, di mana persediaan kita tentunya akan menambah dan persediaan ini bertambah di debit. Oke, kita catat di akun debit persediaan barang dagang, kemudian persediaannya ini kita lihat oke sebesar 675.000. Dan di sisi kredit itu kita catat sebagai hutang karena di sini kita belum bayar dan hutang itu bertambah di sisi kredit atau hutang ini termasuk dalam liabilitas. Oke, kita catat di berarti utang dagang sebesar 675.000. Kita kasih keterangan pembelian barang dagang berupa sticky notes. Oke. Ini akan mempermudah kita nantinya. Keterangan ini sebenarnya terlihat seperti hal yang remeh, cuman ini nanti akan mempermudah kita dalam melakukan pencatatan supaya kayak kita gampang nyarinya. Kita nggak perlu buka lagi dari bukti-bukti transaksi ini lagi. Oke, kita lihat. Nah, tadi ini kan tulisannya shipping point. Otomatis kita yang melakukan pembayaran terhadap biaya pengirimannya ini. Nah, kalau dalam segi metode perpetual, untuk membayar beban angkut dari pembelian itu kita catat di akun persediaan. Jadi berbeda dengan penjualan, kalau penjualan itu kita catat di beban angkut penjualan, sedangkan kalau melakukan pembelian itu kita catatnya dalam akun persediaan itu sendiri. Ini 15 Mei, berarti di sini kita catat dengan kas kan kas itu dengan persediaannya di debit. Di sisi debit itu pakai akun persediaan barang dagang, baru di kreditnya itu kas karena kita melakukan pembayaran dan kas itu berkurang di kredit. Oke, kita lihat biaya pengirimannya 15.000. Kita catat 15.000. Pembayaran biaya angkut pembelian dengan FOB shipping shipping point. Oke, di sini karena ada melibatkan transaksi dengan akun kas, jadi kita melakukan pencatatan juga. Kita kasih kode. Karena di sini biaya angkut pembelian otomatis dia masuk ke aktivitas operasional, tapi dia berkurang. Jadi kita tulis dengan kode KO atau kredit operasional. Sebenarnya buat pengkodeannya itu nantinya akan bebas dan berbeda-beda. Ini untuk mempermudah aja nanti dalam membuat laporan arus kas. Oke, berikutnya ini ada kwitansi dari PT Stationery Good.
di mana telah terima dari PT Alat Tulismu dengan keterangan pelunasan utang atas pembelian barang dagang yang sudah dibeli. Oke, jadi di sini dari kita melakukan pelunasan kepada sisi stationery good atas pembelian yang telah kita lakukan. Berarti kita langsung aja melakukan pencatatan. Oke, di sini tanggalnya 17 Mei 2022. Nah, karena di sini kita yang melakukan pelunasan, otomatis hutang kita berkurang. Nah, di sisi akun debit itu kita catat akun utang dagang karena hutang itu berkurang di debit. Hutang merupakan kewajiban kita terhadap pihak lain, itu merupakan liabilitas dan liabilitas berkurang di debit. Sedangkan di sisi kreditnya itu otomatis adalah kas karena kita melakukan pelunasan, jadi kas kita berkurang di kredit. Nah, pelunasan ini senilai 675. Oke, nominalnya sama seperti pembelian kita karena di sini tidak ada diskon dan juga kita tidak melakukan retur pembelian. Jadi nominalnya akan tetap bayaran pelunasan. Pelunasan barang dagang tanggal 15 Mei. Oke. Ini ada typo, copy, paste. Oke. Sini udah ada keterangannya. Keterangan ini perlu. Nah, karena di sini kita melakukan pengeluaran kas lagi buat pelunasan atas pembelian, jadi kita kode dengan KO lagi atau kredit operasional. Karena pembelian barang dagang itu termasuk dalam aktivitas dari operasional perusahaan PT Alat Tulismu ini. Oke, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Sini ada surat jalan. Oke, yang dikeluarkan oleh PT Alat Tulismu. Oke, berarti di sini kita sebagai sisi penjualnya. Kita pastikan dengan FOB shipping point, berarti bukan kita yang akan mencatat karena biaya pengiriman akan ditanggung oleh pembeli. Kepada PT Indah Permai, di sini tanggal 19 Mei, yaitu terjadi penjualan sticky notes sebesar 75 pieces. Oke, di sini ada invoice-nya juga, di mana kita memberikan diskon sebesar 1% jika melakukan pembayaran dalam waktu tempo 8 hari. Dan jatuh temponya di 15 hari. Ya, berarti kita lakukan pencatatan 19 Mei 2022. Nah, karena di sini kita melakukan penjualan, berarti di sisi debit itu kita catat dengan piutang karena masih belum melakukan pembayaran dan piutang ini termasuk dalam hak kita. Piutang. Oke. Karena kita melakukan penjualan, jadi di sisi kreditnya kita kasih akun penjualan barang dagang. Oke. Penjualan barang dagang. Sini kita lihat sebesar 600.000 rupiah. Kita catat 600.000. Jadi kita jual sticky note ini dengan harga 8.000 dan dibeli sebanyak 75. Kita kasih keterangan penjualan barang dagang kepada PT Indah Permai. Oke, nah karena kita melakukan penjualan, berarti kita harus melakukan pencatatan buat beban pokok penjualannya atau HPP-nya. Sini kita bisa lihat adanya bukti pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh PT Alat Tulismu dari bagian gudang atau warehouse manajernya. Berarti kita catat di akun debit itu kita catat beban pokok penjualannya. Sedangkan di sisi kredit itu kita catat di bagian persediaan karena jadi di sini itu beban pokok itu dicatat kalau di sisi kreditnya itu sebagai persediaan barang dagangnya, di mana persediaannya ini kan berkurang. Dengan kita melakukan penjualan, ini akan mengurangi persediaan barang dagang kita, dan persediaan ini berkurang di sisi kredit. Nominalnya itu kita dapatkan sebesar 337.500 didapatkan dari kita beli tadi sticky notes itu
Per piecesnya di harga 4.500 dan kita tidak mendapatkan diskon. Jadi kita bisa catat di sini 75 kali 4.500 yaitu 337.500 ribu. Oke. Oke, di sini eh, kita perbaiki dulu. Custom. Ini, oh ya, ini biar lebih enak dilihat itu kita pakai format kita pencet yang koma tadi itu biar angkanya lebih jelas. Kemudian di sini kita kasih rupiah. Nah, oke kita tulis keterangannya beban pokok penjualan barang dagang karena ini sama kita catat tanggalnya 19 Mei. Masih sama. Oke, berikutnya di sini ada bukti retur penjualan. Oke, berarti dari sisi PT Indah Permai yang udah beli itu mengembalikan sticky note sebesar 6 pieces karena barangnya rusak. Oh, ini terjadi di tanggal 21 Mei. Berarti kita melakukan pencatatan di sini. Pertama kita tulis dulu tanggalnya 21 Mei 2022. Nah, karena kita mengalami retur dari penjualan, otomatis ini akan mengurangi piutangnya. Jadi, kita catat retur penjualan ini di sisi debit dan juga di sisi kreditnya itu piutang. Karena piutang itu tadi kan bertambah di debit, sedangkan piutang itu berkurang di kredit. Piutang ini termasuk dalam hak atau aset, bisa kita sebut sebagai aset. Sehingga piutang ini berkurang di kredit, aset berkurang di kredit. Kita lihat nominalnya sebesar 27.000. Kita catat di sini 27.000. Berarti kita tulis keterangannya retur penjualan oleh PT Indah Permai. Kita catat di sini karena ini merupakan retur penjualan. Pastikan ada tanda tangannya juga. Ini buat mempermudah, eh, sorry, pastikan ada tanda tangannya. Pastikan ada tanda tangannya karena ini akan memperjelas. Kayak pastikan ada tanda tangannya karena ini akan memperjelas bagaimana bukti ini ternyata valid dan bisa kita catat. Oke, berikutnya di sini ada kwitansi lagi. Nah, ini kwitansi PT Alat Tulismu telah terima dari PT Indah Permai. Di sini PT Indah Permai ini melakukan pelunasan pada kita di tanggal 24 Mei. Kita tulis tanggalnya 24 Mei 2022. Di sini kita lihat pelunasan hutang. Oke, karena dia sempat melakukan retur atau dia sempat melakukan penjualan, berarti di sini kita catat di sisi debit itu karena kita menerima berarti kas. Nah, di sini ada diskon karena tadi ada syarat pembayarannya itu akan dapat diskon 1% jika dalam waktu 8 hari ini terjadi di 19 Mei dan dia bayar di 24 Mei, yang berarti ini masih masuk dalam waktu 8 hari itu. Jadi dia bisa mendapatkan potongan penjualan. Untuk potongan penjualan itu sendiri, itu kita catat di sisi debit potongan penjualan karena dia eh, mengurangi laba ditahan dan laba ditahan itu berkurang di debit. Kemudian di sisi kreditnya itu kita catat sebagai piutang karena ini melakukan pelunasan otomatis piutangnya akan berkurang dan piutang ini berkurang di sisi kredit. Di sini kita catat buat piutang itu berarti nominalnya yang pertama 600.000 tadi dikurangi dia melakukan retur yaitu 27.000 berarti di angka 573.000. Nah, di sini dia mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%, berarti 573 ini dikalikan 1%.
Berarti dia dapat diskon di angka 573 500 sorry 5.730. Berarti dia tinggal melakukan pembayaran dengan nominal 573 dikurangi 5.730, yaitu di angka 567.270 ribu. Oke, kita catat di sini menerima pelunasan. Menerima pembayaran pelunasan dari PT Indah sorry, PT Indah Permai. Oke, kita catat di sini. Nah, di sini kita catat menerima pembayaran karena menerima pembayaran ini di kas, melibatkan transaksi dengan akun kas. Kita kode seperti yang tadi karena kita menerima dan ini termasuk dalam aktivitas operasional. Jadi di sini aku kasih kode DO atau debit operasional. Oke, berikutnya kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada invoice dari PT Gading Kopi kepada PT Alat Tulismu. Oke, berarti di sini kita yang melakukan pembelian. Kita sebagai sisi pembelinya. Kita membeli printer dengan syarat pembayaran dalam jangka waktu 10 dan nggak ada diskon juga dengan pengiriman destination point. Oke, jadi di sini kita dari sisi pembeli kita tidak perlu melakukan pencatatan karena biaya pengiriman ditanggung oleh sisi penjualnya. Oke, kita beli di tanggal 31 Mei, kita tulis 31 Mei 2022. Di sini printer itu termasuk dalam peralatan dan peralatan itu merupakan sebuah hak atau masuk dalam aset. Jadi kita catat di bagian debit itu peralatan bertambah di debit. Sedangkan di sisi kreditnya karena ini masih invoice, jadi kita catat dengan akun hutang. Karena kita masih belum bayar, jadi kita masih ada kewajiban terhadap pihak lain. Jadi ini termasuk dalam liabilitas dan liabilitas bertambah di kredit. Oke, peralatan. Sini kita lihat nominalnya 1.950.000. 1.950.000. Oke. Pembelian printer perusahaan. Oke. Sini keterangannya. Nah, berikutnya di sini ada kwitansi. Oke. Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Gading Kopi di mana telah terima dari PT Alat Tulismu. Berarti di sini kita yang melakukan pelunasan terhadap printer yang telah kita beli di tanggal 31 Mei. Ya, oke. Kita beli di tanggal 31. Oke, kita langsung lakukan pelunasan di sini berarti. Kita tulis 21 Mei. Oke, karena ternyata kita udah melakukan pelunasan ya guys. Jadi ini 31 Mei kita juga langsung bayar. Jadi di sini bukan lagi akunnya utang, tapi kita langsung aja melakukan pencatatan dengan kas yang berkurang di sisi kredit. Nah, kita ternyata langsung bayar. Dan di sini juga syarat pembayarannya itu nggak ada diskon, berarti kita bisa langsung bayar dengan nominal yang sama. Karena tidak ada potongan. Oke, jadi berikut ini merupakan jurnal umum dari transaksi perusahaan dagang. Oke, jadi ketika jurnal umumnya udah jadi nih, kita langsung lanjut aja dalam proses pembuatan buku besar. Proses pembuatan buku besar ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Itu menggunakan bantuan pivot table. Yang dimana kita tinggal klik pivot table, kemudian table range-nya itu kita tinggal pilih dari jurnal umum. Di sini saya suka lebihin dikit. Itu biar kalau ada tambahan transaksi atau apa, itu bisa langsung ke update. Oke, di sini kita tinggal pilih mana aja yang perlu ditonjolkan atau dikeluarkan dalam buku besar. Itu ada tanggal, debit kredit, keterangan, dan juga akun. Nah, karena di sini buku besar itu
gunanya untuk mengelompokkan per akunnya. Jadi di sini di bagian akun itu kita pindahkan ke filters. Seperti ini. Kemudian untuk mempermudah kita melihat itu kita bisa klik di Signs, kemudian di Tabular, dan subtotalnya kita do not show in. Seperti ini. Dan karena di buku besar itu kita perlu adanya saldo, jadi kita harus tambahin di field items and set, kemudian kita masukin buat saldo debit itu menggunakan rumus if. Yaitu jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi dengan kredit. Jika tidak, nol. Seperti ini. Kalau udah ada saldo debit, maka perlu juga saldo kredit. Jadi kita tambahkan saldo kreditnya dengan rumus yang sama, cuman ini tinggal sebaliknya, yaitu jika kreditnya yang lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi dengan debit jika tidak nol. Seperti ini. Untuk penjelasan lebih detailnya itu, kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya. Oke, di sini udah keluar. Ini kita bisa ganti namanya dengan saldo debit. Kemudian ini saldo kredit. Untuk lebih mudah membacanya atau melihatnya. Sudah, jadi ini sebenarnya udah jadi buat buku besarnya. Itu kita tinggal keluarin per akun-akunnya gitu. Sudah, tinggal keluarin. Ini kita kas. Yang pertama kita keluarin kas. Ini buat akun kas. Kemudian kita tinggal copy ke sebelahnya. Terus kita tinggal ganti di bagian sisi akunnya. Itu kita tinggal ubah misalnya piutang. Oke. Ini buat sisi piutang. Kemudian kita copy lagi buat sebelahnya. Nah, sebenarnya aku tuh buat buku besar itu seperti yang di video sebelumnya menyarankan kalau bikinnya itu ke samping aja karena kita kan nggak tahu eh, dia akan bertambah ke bawah gitu dan kalau misalnya udah bertambah ke bawah itu nantinya akan susah buat update karena kalau misalnya berbenturan itu dia nggak bisa diupdate. Kita ubah akunnya ini jadi peralatan, kemudian kita ubah yang ini jadi persediaan barang dagang. Terus kita bikin lagi ke samping. Kita bikin sampai semua akunnya itu sudah keluar. Jadi kita bikin lagi. Oke. Sini kita geser. Oh, ternyata dia dempet. Nah, ini persediaan sudah. Kita lanjut ke beban pokok penjualannya. Oke, terus habis beban pokok di sini utang dagang. Oke, kita bikin terus ke samping ya, guys. Copy, paste. Setelah utang di sini ada modal. Oke, setelah modal kita lanjut lagi. Kita bikin. Ini caranya cukup mudah. Kita cuma tinggal keluarin ini satu persatu. Ada retur penjualan. Penretur penjualan. Oke, kita keluarin lagi. Di sini ada setelah retur penjualan di sini ada penjualan barang dagang. Oke. Setelah penjualan barang dagang, kita lanjut ke yang berikutnya. Itu ada potongan penjualan. Dan berikutnya itu ada setelah potongan bahan angkut penjualan. Oke, ini yang terakhir. Oke, jadi ini jadilah buat buku besar kita. Buat dan juga ini lebih enak ngelihatnya karena ke samping. Jadi kita tinggal geser aja ke samping. Dan jadilah buku besar kita.
Seperti itu. Oh ya, tadi ketinggalan buat jurnal umumnya itu kita bisa cek nih balance. Apakah dia udah balance atau belum. Jadi kita total. Sum, kita total dari yang debit dulu. Oke, kita total juga di yang sisi kreditnya. Apakah sama? Nah, ternyata balance di angka 606.098.100 rupiah. Jadi ini udah balance ya teman-teman. Oke, di sini buku besarnya udah. Kita lanjut ke bikin neraca saldo. Oke, caranya gampang. Kita cuman perlu menyisakan satu aja. Jadi ini sisanya kita clear contents dulu. Clear content. Sorry, ini ketinggalan. Oke, ini ke samping juga kita clear. Oh, salah. Sorry, sorry. Maaf, guys. Ini kayaknya aku pencet sama dengan tuh. Oke, kita clear kontennya ya. Karena kita hanya perlu menyisakan satu. Oh, oh, karena dia nggak keblok sampai bawah. Bentar. Ulang. Ini kita clear kontennya. Sudah, kita cuma perlu satu. Nah, di sini kita tinggal klik pivot table analyze, kemudian field listnya. Yang menjadi pembeda di sini buat di neraca saldo itu bagian akunnya itu nggak usah difilter, jadi langsung di row juga. Kemudian kita buang yang nggak perlu, kita nggak perlu tanggal dan juga kita nggak perlu keterangan di sini. Jadi yang kita perlu itu sebenarnya cuma akun sama saldonya. Oke, di sini buat debit kreditnya ini kita cukup hide aja. Oke, kita besarin biar lebih enak dilihatnya. Di sini kita klik select all, terus yang bagian ininya kita hilangin. Oke, jadi ini ketemu buat di neraca saldo. Kita kasih judul biar bagus. Oke, neraca saldonya merupakan neraca saldonya dari perusahaan dagang ini. Oke, kita tinggal cek grand totalnya. Apakah benar itu dengan rumus sum, kita jumlahkan di sisi saldo debitnya, kemudian kita jumlahkan di sisi kreditnya juga. Oke. Nah, di sini ketemu balance-nya sama. Ini kita tinggal giniin aja biar lebih enak dilihat dan lebih mudah. Oke, kita kasih rupiah. Oke. Oke, dia balance ya guys. Angkanya sama. Ini adalah neraca saldo kita. Oke, setelah neraca saldonya telah jadi, kita lanjut membuat dalam laporan keuangan. Di sini buat laporan keuangan, kita cuman perlu dari neraca saldonya, jadi kita copy aja buat neraca saldonya. Oke, di sini kita perlu dalam segi neraca saldo, kita tinggal bikin di sampingnya. Oke, kita bikin di sampingnya. Di sini ada pet. Oke, kita pakai ini aja. Di alat tulismu, neraca saldonya kita ganti dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Oke, di sini buat membuat laporan keuangan laba rugi itu kita pertama perlu pendapatan penjualannya. Buat pendapatan penjualannya ini sendiri itu bisa kita dapat eh dari penjualannya itu sendiri, di mana pendapatan penjualan. Sebentar. Itu berarti di sini ada penjualan barang dagang. Kita masukin di penjualan barang dagang. Kemudian dikurangi.
dengan adanya retur dari penjualan itu sendiri. Jadi kita masukin dulu akun-akun yang kita perlukan. Jadi ini nantinya akan mempermudah kita juga. Retur penjualan dan juga dikurangi dengan dari potongan penjualan itu sendiri. Kita copy potongan penjualan. Oke, ini supaya lebih rapi kita geser lagi ke samping sepertinya. Nah, oke, kita hilangkan dulu ininya buat border-bordernya seperti ini. Ini kita kasih Times New Roman biar rata dengan ukuran 12. Oke. Ini udah akun-akunnya yang perlu kita cari. Jadi di sini nanti ketemu penjualan neto. Nah, buat cari angkanya atau nominalnya itu berapa sih? Itu kita bisa menggunakan dengan bantuan rumus sum if. Oke, sum if dengan range itu berarti dari mana kita mau mencari itu, koma, kriterianya yaitu yang akan kita cari yaitu akun yang ada di sampingnya ini. Kemudian sum range itu dari mana kita ingin ambil, yaitu di sini aku ambil dari saldo debitnya. Nah, karena ini baru kredit debit, kita perlu yang dari segi kredit juga. Jadi plus kita ulangi lagi sum if-nya, sum if-nya dari range-nya yang sama, kemudian kriterianya yang sama, sedangkan yang membeda di sini sum range-nya itu kita ambil dari sisi kredit. Dan close, tara, ketemu di angka 1560. Oke, sorry, yang ini kita hide aja karena kita perlu yang dari sisi saldo debit. Nah, ini buat mempermudah, buat di sisi ini kita beri koma. Dan kita kasih rupiah. Oke, seperti ini. Nah, ini sebenarnya rumusnya akan sama ke bawahnya. Oleh karena itu, biar ketika kita copy itu dia nggak berubah, kita perlu kasih string di bagian range-nya. Di bagian range sama sum range-nya aja, karena kriterianya itu emang akan berubah mengikuti apa yang akan kita cari nantinya. Oke, jadi ini kita string di bagian range dan juga sum range-nya aja. Oke, kita kasih string. Tara. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Nih sama kita bisa lihat nih. Penjualan barang dagang 1560. Oke, retur penjualannya. Nah, di sini buat lebih mempermudah aja melihatnya itu kita pindahin ke samping aja. Seperti ini. Karena nantinya di bagian penjualan itu akan kita kurangi. Jadi ini merupakan ini penjualan dikurangi dengan retur penjualannya dan dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, jadi ketemu di angka 1.527.270 buat penjualan itu. Selain penjualan itu, di sini kita perlu adanya beban pokok penjualan juga. Oke, kita tambahkan beban pokok penjualan yang nantinya itu akan menghasilkan laba dari bruto. Laba bruto atau laba bersihnya sendiri. Oke, sini kita tinggal cari buat beban pokok penjualannya itu berapa. Oke, kita tambahin di sini copy rumusnya, kita paste aja. Oke, ini angkanya sama. Kita bisa sambil nyocokin buat kalau misalnya kalian nggak pasti, takut nggak pasti. Nah, di sini kita tinggal kurangi. Jadi buat cari laba brutonya itu dari hasil penjualan kita itu dikurangi dengan beban pokok penjualannya atau sebenarnya bahasa simpelnya itu pendapatannya kita dikurangi sama modal awal kita atau kayak barang kulaan atau HPP-nya.
Sehingga ketemu laba bersihnya yaitu di angka 481.170 rupiah. Ini buat di laba brutonya. Nah, buat cari laporan laba rugi ini juga kita perlu masukin buat beban operasi. Beban operasi atau beban operasionalnya, sehingga di sini kita perlu masukin di beban angkut penjualan. Ini satu-satunya beban kita masukin. Nah, sehingga beban angkut penjualan itu rumusnya sama, kita tinggal copy dari atasnya di angka 20.000 sehingga total beban operasi itu di angka 20.000 sama dengan yang ini. Jadi laba netonya adalah kita tinggal kurangi yang di atas tadi itu dengan yang di bawah. Jadi tinggal 484 dikurangi dengan 20.000. Ketemu di angka 461 464.170 seperti ini. Oke, ini kita kasih top border seperti ini biar ini lebih mempermudah kita. Tada. Jadi ini ketemu di angka-angkanya. Ini jadilah laporan laba rugi dari perusahaan PT Alat Tulismu. Kita kasih border juga biar lebih bagus. Oke, berikutnya kita lanjut dengan bikin laporan laba ditahannya. Kita copy aja judulnya, terus kita ganti ke saldo laba. Nah, ini laba ditahan ya, sama. Terus kita di sini tulis saldo labanya di 1 Mei itu dia belum ada karena ini kan perusahaan baru dibuat. Jadi masih belum ada. Kemudian ditambah dengan laba neto atau yang udah kita hitung di atasnya itu tadi. Oke, di sini kita kasih angka 12 habis ini Roman. Nah, ditambah laba neto itu sendiri. Laba neto. Nah, karena buat di 1 Mei itu kita masih nol karena ini perusahaan baru. Jadi di sini kita tinggal klik aja nol, kemudian di laba neto itu yang sudah kita hitung tadi di atas. Nah, sebenarnya di saldo laba ini harusnya akan dikurangi ataupun ditambah dengan dikurangi sih dengan prive ataupun dividen. Karena prive dan juga dividen ini akan mengurangi laba ditahan atau mengurangi ekuitas. Namun di sini dalam transaksi perusahaan dagang ini belum ada, jadi kita tulis aja 0. Sehingga ditemukan bahwa saldo laba 31 Mei itu di angka 464 kurangi ini. Jadi tetap di angka 464.170 rupiah. Ini kita bold untuk mempermudah. Kita kasih ini biar mempercantik. Dan kita kasih border. Seperti ini buat laporan saldo labanya atau laporan laba ditahan. Berikutnya kita bikin lagi buat laporan posisi keuangan. Kita bikin di sebelahnya aja. Laporan posisi keuangan. Wah, kita bold. Nah, di laporan posisi keuangan ini kita perlu apa aja sih? Jadi kita perlu mengelompokkan. Ada aset, kemudian ekuitas dan liabilitasnya apa. Seperti itu. Di sini buat aset itu kita langsung aja masukin di kas piutang, peralatan, dan juga persediaan. Ini adalah akun-akun dari sisi aset.
itu sendiri. Oke, kita langsung masukin. Ini di bagian aset, ada kas, piutang, peralatan, persediaan barang dagang. Kemudian tidak lupa kita masukin juga nominalnya. Ini kita bisa copy aja, rumusnya sama sebenarnya dari yang sebelahnya. Ini untuk cek range-nya aja yang kita ubah atau kriterianya ini yang kita ubah karena ini udah di string jadi dia nggak pasti nggak geser. Oke, kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi. Berarti di sini kita total buat total asetnya itu adalah sum. Kita pakai rumus sum, kita jumlahkan totalnya di angka 595.464.170 rupiah. Oke, kita lanjut buat hitung ekuitas dan liabilitasnya. Oke, kita lanjut. Di sini buat di bagian ekuitas terlebih dahulu. Buat di ekuitas itu dia ada modal. Ada akun modal. Hanya modal sih sepertinya. Iya, hanya modal. Dan kita masukin rumus yang sama. Di sini kita bisa lihat modalnya 595 juta, benar. Kemudian di sini ada liabilitas. Buat di liabilitas itu dia ada hutang, hutang dagang. Oke, kita copy aja rumusnya. Nah, enaknya jadi rumusnya udah di string itu kita cuman tinggal copy-copy aja. Seperti itu. Oke, sehingga ketemu total dari ekuitas dan liabilitas itu adalah di angka, oh sorry, buat ekuitas itu ketinggalan. Ekuitasnya ketinggalan saldo laba akhir kita yang udah kita hitung tadi. Yang ini, saldo laba. Nah, ini sama dengan ini. Setelah kita cari, jadi ketemu total ekuitas dan juga liabilitasnya itu kita tinggal tambahin modal, saldo laba, kemudian utang dagangnya udah nol, dan kita ketemu hasilnya adalah 595.464.170 yang berarti ini balance guys, karena emang harus sama. Karena aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi ini benar. Karena terus kita perbaiki aja ini biar lebih enak dilihat, lebih cantik. Kita merge, juga kita merge. Seperti ini. Terus ini ketemunya sama. Ini merupakan laporan posisi keuangan dari PT Alat Tulismu. Oke, kalau tadi udah kita bikin laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan posisi keuangan, selanjutnya kita akan lanjut ke yang terakhir yaitu membuat laporan arus kas. Sesuai dengan namanya, arus kas. Jadi di sini kita hanya memerlukan transaksi yang melibatkan kas. Jadi kita bisa ambil dari buku besar yang bagian akun kas. Kita letakkan di sini. Nah, di sini kita bikin dulu judulnya. Oke, kita bikin dulu buat judulnya, gak ke copy, stop, laporan arus kas. Oke, kita udah bikin judulnya laporan arus kas. Nah, dalam laporan arus kas ini sendiri itu, arus kasnya dibedakan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, ada juga. Nah, yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas operasional itu ada penerimaan kas dan juga ada pengeluaran kas. Sehingga di sini nanti ada kas neto untuk aktivitas
operasional. Nah, selanjutnya itu ada arus kas dari kegiatan investasi. Nah, dari kegiatan investasi ini melingkupi atau yang termasuk dalamnya itu pembelian peralatan. Sehingga nanti ada kas neto dari kegiatan investasi itu sendiri. Kemudian ada juga arus kas dari kegiatan pendanaan. Pendanaan yang termasuk dalam arus kas dari kegiatan pendanaan ini sendiri yaitu modal awal dari perusahaan ini sendiri. Awal dari pemilik usaha deh. Nah, ini merupakan yang diperlukan dan yang terdiri di dalam laporan arus kas. Ini ketinggalan dari kegiatan pendanaan. Oke. Nah, di sini gunanya tadi pengkodean di bagian keterangan itu nantinya akan mempermudah dalam pembuatan laporan arus kas ini sendiri. Kok bisa? Itu karena nantinya ini kita akan sebentar, kontrol. Kita pindahkan ke samping. Ini biar ada space-nya nanti buat kasih dalam pengkodeannya. Seperti ini. Nah, gunanya tadi pengkodean itu mempermudah. Di sini kita tinggal masukin aja kodenya di sebelah sini. Oke, kita catat ulang ya. Penyetoran modal kita kode dengan PM. Kemudian pelunasan pembelian itu KO atau kredit operasional. Kemudian ini DO, yaitu menerima pembayaran debit operasional. KO karena pembayaran biaya angkut. Kemudian pembayaran pelunasan, jadi KO lagi. Kemudian ini kita menerima pembayaran, jadi kita di sini DO. Dan yang terakhir pembelian printer ini masuk di PI atau investasi. Oke, sini kita tinggal masukin lagi. Di sini pengkodeannya ini akan sangat mempermudah kita. Iya. Penerimaan kas itu berarti DO, pengeluaran kas itu berarti KO. Kemudian pembelian peralatan itu berarti PI dan juga modal awal itu berarti PM. Seperti ini. Ini akan sangat mempermudah kita nantinya dalam mencari nominalnya atau angka-angkanya. Itu cukup mudah, kita tinggal menggunakan rumus sum if. Ini seperti yang sebelumnya, range-nya itu kita pilih dari mana kita ingin ngambil. Kemudian kriterianya yaitu pengkodenya. Sum range di sini dari yang debit terlebih dahulu. Kemudian di sini karena ada kredit, jadi kita harus masukin dua-duanya. Jadi kita pakai rumus sum if lagi dengan range-nya yang sama, kemudian kriteria yang sama, dan juga di sini sum range-nya kita ambil dari saldo kreditnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal tutup kurung dan ketemu buat nominalnya itu sendiri. Di sini kita masukkan klik yang ini untuk mempermudah, kemudian kita kasih rupiah supaya lebih enak dipandang juga. RP. Oke. Kita masukkan seperti ini. Dan jangan lupa seperti yang tadi, rumusnya itu kita beri string. Supaya ketika kita copy paste, rumusnya tidak berpindah. Kita hanya beri string di bagian range dan juga sum range-nya. Karena kriterianya itu nantinya akan mengikuti bagaimana yang akan mau kita cari. Oke, kita beri string. Nah, setelah udah kita tinggal copy paste ke bagian bawahnya. Jadi nanti
ketemu nominal pengeluarannya. Itu langsung ke jumlah dari yang KO-KO ini, dari yang kredit operasional. Untuk kas neto, untuk aktivitas operasional, itu kita tinggal dapatkan dengan penerimaan kasnya, kita kurangi dengan pengeluaran kasnya. Nah, di sini ketemu kalau kas neto untuk aktivitas operasional itu minus di angka 691.530. Oke, buat pembelian peralatan ini kita pakai rumusnya yang sama. Ini langsung ke ubah juga ya. Sini kita kasih biar lebih gampang. Buat kas neto dari kegiatan investasi karena cuma satu, jadi kita langsung aja sama dengan. Kemudian dari kegiatan pendanaan itu kita tinggal copy juga rumusnya sama. Dan ini tinggal sama dengan, karena cuma satu juga. Sehingga ketemu buat ini merupakan kas neto dari setiap kategori. Oke, tidak hanya sampai di situ aja. Selanjutnya itu ada kenaikan neto dalam kas. Kemudian ada juga kas pada awal periode. Dan juga ada kas pada akhir periode. Di sini cara mencari kenaikan neto dalam kas itu cukup mudah. Itu tinggal dari kas neto untuk aktivitas operasional dikurangi dari kas neto dari kegiatan investasi. Kenapa dikurangi? Karena dalam kegiatan investasi ini kas digunakan untuk melakukan pembelian peralatan sehingga kalau pembelian itu akan mengurangi kas sehingga akan dikurangi. Sehingga ketemu di angka minus 2.641.530 rupiah. Kemudian buat kas pada awal periode di sini bisa kita lihat di tanggal 1 Mei itu terjadi penyetoran modal awal berupa uang tunai sebesar 550 juta. Sehingga untuk kas pada awal periode di sini kita bisa catat di angka 550 juta. Dan kas pada akhir periodenya itu kita tinggal jumlahkan 550 juta dengan kenaikannya. Sehingga ketemu di angka 547.358.470 rupiah. Ini bisa kita lihat atau kita bisa tahu ini benar atau enggak. Ini sama dengan dari yang di buku besar itu sendiri yaitu 547.358.470 rupiah. Nah, untuk mempercantiknya itu kita bisa hide di yang kolom pengkodeannya ini kita bisa hide seperti ini. Kemudian ini juga kita hide biar tidak kelihatan. Kita hide dulu. Jadi seginya, kemudian kita tinggal beri dia border. Ini buat pembedanya kita kasih garis atas seperti ini. Oke, jadi ini merupakan laporan dari arus kas PT Alat Tulismu. Jadi sekian mengenai penjelasan dari konsep dasar perusahaan dagang, kemudian penerapan dalam Excel-nya juga. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.